warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sarutusani, NIM 931210719. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pegadaian syariah atau rahan. Gadai dalam bahasa Arab disebut rahan. Rahan menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian seperti juga dinamai al-habsu, artinya penahanan. Sedangkan menurut syarak artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Dalam definisinya, rahan adalah barang yang digadaikan, sedangkan rahin adalah orang yang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Adapun pengertian rahan menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshari dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan rahan adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari sesuatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar. Sedangkan menurut Ahmad Ashar Bashir, rahan adalah menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan marhum bih. Sehingga dengan adanya tanggungan utang itu, seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Secara umum, usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pegadaian syariah. Dasar atau landasan hukum gadai terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma ulama. Yang pertama, Al-Quran. Para ulama fikih mengemukakan bahwa gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan ketentuan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. Dan yang kedua, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa gadai itu dibolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari yang berbunyi dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Dan yang ketiga, ijma ulama. Para ulama telah menyepakati bahwa al-had boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasarkan tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Nama saya Brenda Dwi Agustin dan saya akan menjelaskan mengenai implementasi pegadaian syariah. Nah, bila dilihat dalam fikih klasik, maka skema dan praktek RAN adalah skema yang sangat standar sekali, yaitu antara dua orang personal yang memiliki surplus unit dan di lain pihak yang dihadapkan pada kondisi defisit unit. Dalam kasus ini, transaksi lebih cenderung bersifat transaksi tabaruk saja tanpa ada unsur profit. Nah, praktek RAN belum berlangsung dan dijembatani oleh sebuah lembaga keuangan dengan mekanisme dan skema modern seperti yang kita saksikan saat ini. Saat ini, implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional.
di mana pegadaian dikelola oleh sebuah lembaga keuangan syariah, bukan lagi antara dua orang personal saja, seperti halnya pegadaian konvensional. Pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjam dengan jaminan barang bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulka Fikurnia. Di sini saya akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu mengenai perbandingan antara sistem gadai syariah dan juga konvensional. Yang pertama, dalam sistem gadai syariah, gadai emas berbasis syariah tidak memerlukan sistem bunga, di mana pihak pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari sistem bunga pinjaman maupun sistem bagi hasil. Kemudian dalam pegadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan. Kemudian dalam pegadaian syariah besarnya pinjaman ataupun biaya pemeliharaan telah ditentukan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Taksiran emas yang diperhitungkan antara lain yaitu karatase emas, volume, serta berat emas yang digadaikan. Kemudian biaya yang dikenakan juga merupakan biaya atas penitipan barang, bukan biaya atas pinjaman. Karena pinjaman yang mengambil untung itu tidak diperbolehkan. Jadi biaya penitipan barang jaminan meliputi biaya penjagaan, biaya penggantian kehilangan, asuransi gudang penyimpanan, dan juga pengelolaan. Kemudian yang terakhir, di dalam pegadaian syariah ini terdapat akad pinjaman minjam dengan menyerahkan anggunan atau rahan yang di dalamnya membolehkan biaya pemeliharaan atas barang jaminan mu'nah dalam akad meminjam dengan menyerahkan anggunan rahan. Kemudian dalam sistem gadai konvensional, pegadaian konvensional pada umumnya tidak berbeda dengan dilakukan oleh masyarakat selama ini. Kita membawa barang yang akan digadaikan, yaitu emas. Kemudian barang tersebut ditaksir harganya dan diputuskan jumlah yang bisa dipinjamkan. Kemudian dalam gadai konvensional ini pinjaman dikenakan bunga, misalnya 1,15% selama 2 minggu atau 2,3% per bulan, lalu menjadi 3,45% per 45 hari atau 4,6% per bulan, dan seterusnya. Bunga pinjaman itu ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, dan jika nilai pinjaman semakin besar, maka bunga yang dibebankan akan semakin besar. Kemudian perhitungan biaya pinjaman ini dihitung setiap 15 hari, kemudian akan naik di hari ke-16 dan seterusnya. Kemudian masa penitipan gadai ini selama 4 bulan, bisa diperpanjang dengan membayar biaya sewa modal. Kemudian pinjaman ini diberlakukan tanggal jatuh tempo saat pinjaman tersebut harus dilunasi. Yang terakhir, selain itu diberikan persyaratan bila tidak dapat melunasi pinjaman beserta bunganya, barang jaminan akan dilelang kepada siapapun hingga tanggal tertentu. Sekian yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.